Perkenalkan, nama saya Endang Martini. Saya selaku dosen dari program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT PT bidang pengajaran dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika dan Komunikasi di Dunia Kerja atau Etika Umduker. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai etika dan komunikasi di dunia kerja, di mana tujuannya adalah agar mahasiswa mampu untuk melihat etika dan ilmu komunikasi secara utuh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan di dunia kerja. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kompetensi komunikasi yang mendukung dalam proses bisnis yang mencakup konsep dasar etika dan etiket, komunikasi, serta etika dan komunikasi bisnis, serta komunikasi digital. Materi yang akan saya sampaikan pada unjuk kinerja ini adalah etika komunikasi dan lingkungan kerja yang merupakan materi pada pertemuan yang ke-9. Pada penyampaian materi ini, saya akan menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang terdiri dari penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, interaksi antar mahasiswa, dan penilaian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah Etika dan Komunikasi di Dunia Kerja, yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di semua program studi di Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta yang terdiri atau berbobot 2 SKS, yaitu 1 SKS bobot tatap muka dan 1 SKS praktikum yang diberikan pada semester 2 dan semester 4. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang terkait pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan komitmen terhadap etika dan perilaku profesional di tempat kerja, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dari beragam latar belakang dan membangun jejaring yang kuat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai kerangka peraturan yang mengatur keuangan digital di Indonesia, termasuk undang-undang, pedoman, dan praktek terbaik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta memahami etika dan tanggung jawab hukum terkait keuangan digital, termasuk perlindungan konsumen, pencegahan penipuan, dan pengaturan anti pencucian uang. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Etika Umduker antara lain, pada pertemuan yang pertama sampai yang ketiga, mahasiswa diharapkan memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan tentang konsep dasar etika, etiket, norma, dan moral, profesi, profesional, kode etik, dan etika profesi. Kemudian pada pertemuan yang keempat sampai pertemuan yang ketujuh, mahasiswa diharapkan memahami dan menjalankan konsep dasar komunikasi, berkomunikasi dengan atasan, rekan sejawat, kemudian komunikasi bisnis, serta mampu mempraktekannya dalam dunia kerja. Untuk pertemuan yang ke-8 adalah penilaian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan 9 sampai dengan 13, mahasiswa diharapkan untuk mampu mempraktekkan etika komunikasi di lingkungan kerja, baik itu etika dengan atasan, dengan teman sejawat, stakeholder, maupun dengan bawahan. Kemudian etika bisnis, etika profesi, strategi pelayanan, dan juga public relation. Pertemuan yang ke-14 sampai yang ke-15, mahasiswa diharapkan memahami mengenai profesionalisme kerja, etika profesi, dan kode etik profesi, berikut aplikasinya dalam praktek kinerja. Pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa akan melaksanakan atau mengerjakan proyek.
Untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan tersebut, ada beberapa tahapan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu pada pertemuan 1 dan 3 sampai 3, mahasiswa menelaah literatur dan mempraktekkan konsep etika, etiket, norma, moral, dan etika profesi. Pertemuan yang keempat sampai 7, mahasiswa mencari literatur, memahami, berdiskusi, serta mempraktekkan berbagai jenis komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Pada pertemuan ke-8, ujian tengah semester, mahasiswa mengerjakan ujian tengah semester berupa teori dan mengerjakan secara langsung. Untuk pertemuan 9-13, pemahaman dan praktek etika dan komunikasi di lingkungan kerja, mahasiswa memahami dan mempraktekkan etika komunikasi, etika bisnis, etika profesi, dan strategi pelayanan di lingkungan kerja. Dilanjutkan pertemuan ke-14 sampai 15, mahasiswa menganalisis literatur dan studi kasus terkait profesionalisme, kode etik, dan etika profesi. Pertemuan ke-16, mahasiswa mengerjakan tugas akhir semester, dalam hal ini adalah mengerjakan proyek tentang implementasi etika dan komunikasi di dunia kerja. Sistem penilaian pada mata kuliah ini menerapkan beberapa hal, antara lain aktivitas partisipatif yaitu 30%, hasil proyek 30% bobotnya, kemudian untuk tugas berbobot 10%, ujian tengah semester berbobot 10%, dan ujian akhir semester memiliki bobot 20%. Untuk instrumen penilaian, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu kehadiran mahasiswa minimal 75% dari tatap muka yang terjadwal, kemudian nilai akhir dengan skala 100 yang dikonversikan dalam nilai angka. Kemudian ada kriteria penilaian sumatif, hasil simulasi dari nilai A hingga nilai E. Kemudian ada rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini dimulai untuk tes tertulis atau lesan, partisipasi dalam kelas, penilaian tugas, penilaian proyek, serta penilaian UTS dan UAS. Adapun bahan bacaan atau referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah etika dan komunikasi di dunia kerja yang tercantum dalam RPS dapat diakses oleh mahasiswa di beberapa literatur ya. Ada beberapa yang utama adalah hasil karya saya sendiri, yaitu Etika dan Komunikasi di Dunia Kerja atau Etikom Duker, penerbit dari Depublish pada tahun 2023. Kemudian ada buku Praktek Pelayanan Prima dengan penerbit Literasi Nusantara Abadi Group pada tahun 2024. Ini hasil karya saya dengan Bu Lintang. Dan Praktek Personal Branding dari Literasi Nusantara tahun 2023, serta beberapa literasi yang lain. Ada beberapa artikel saya terkait etika dan komunikasi di dunia kerja yang sudah publish baik secara di jurnal maupun di artikel yang lain. Demikian untuk penjelasan tentang mata kuliah etika dan komunikasi di dunia kerja yang saya ampu di Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Sekolah Vokasi UNS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan penilaian yang baik untuk saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Mas Rafael sehat? Oke, terima kasih. Yang di belakang, Mas Irfan? Oke, terima kasih. Jadi sampai kembali kita bertemu ya di pertemuan yang ke-9 ini. Setelah kemarin kita UTS, kita akan melanjutkan materi terkait etika komunikasi dan dunia kerja. Jadi bagaimana implementasinya ketika kita di dunia kerja itu kita harus mengimplementasikan, menerapkan komunikasi yang baik.
Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi setelah libur 1 minggu ya, jadi bisa masuk lagi dengan fresh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang bisa memberikan refresh. Apa tuh sebenarnya yang Anda ketahui, yang kita ketahui tentang etika itu? Apa etika itu? Mungkin Mbak Oci, apa etika? Oke, etika adalah perilaku yang kita berikan kepada orang lain ya. Mungkin, oke, bagus sekali. Mungkin ada yang lain dari belakang? Mbak Elena, kalau etika komunikasi itu apa? Oke, etika komunikasi adalah etika yang sopan dan jujur. Kepada siapa? Dengan siapa? Atau boleh dikatakan di mana? Ya, ketika kita berkomunikasi harus sopan dan jujur itu di mana? Oke, kita akan masuk ke materi. Jadi materi kita hari ini kita ingin dengan CPMK-nya bahwa Anda diminta nanti bisa memahami, mempraktekkan bagaimana berkomunikasi dengan baik di lingkungan kerja. Lingkungan kerja, mindset kita tidak harus saat kita bekerja besok. Iya, betul. Itu menjadi bekal. Tapi saat ini adalah saat dimana kita berinteraksi, berkegiatan di kampus gitu ya. Mungkin di organisasi, di kampus ini pada saat diskusi dan seterusnya. Kita akan lanjut ke materi ini ya. Tadi benar kata Mbak Elena dan Mbak Oci bahwa etika komunikasi itu adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur bagaimana cara individu itu berinteraksi. Berinteraksi dengan siapa, di mana ya, menyampaikan apa. Apakah menyampaikan informasinya, informasi dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk bahasa tertulis, bahasa lisan, atau komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal? Itu semua ada aturannya ya. Kemudian dalam berkomunikasi itu kita harus tahu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa komunikasi di dunia kerja itu penting? Ya, karena ada beberapa hal. Ini di sini Bu Endang menulis ada 4 hal. Mungkin ada yang bisa membacakan. Yang pertama, bisa Mas Radit. Pentingnya etika dalam komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang terakhir, membangun reputasi profesional. Oke, terima kasih Mas Radit. Jadi ini ada 4 hal ya yang perlu kita ketahui bahwa etika dalam berkomunikasi di dunia kerja itu sangat penting. Karena apa? 1, membangun hubungan yang baik. Ketika kita tidak melakukan atau menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, maka tidak dipungkiri bahwa kita nanti akan ada konflik. Contohnya misalkan Mas Jauza ketika berbicara dengan Mas Radit dengan nada yang tinggi, hei, gitu misalkan ya, tiba-tiba apa, gitu kan nggak ada salah gitu ya. Jadi akhirnya hubungannya yang tadinya baik, pas kuliah ini ya, kuliah etika mendukur ini duduk berdampingan, tapi karena ada sedikit kesalahpahaman maka keluar dari kelas ini timbul hubungan yang kurang baik ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ini kalau terjadi di tim kerja. Ketika komunikasinya baik, ada komunikasi efektif, informasi diberikan dengan baik, maka produktivitas akan meningkat. Contohnya apa? Misalkan Mas Irfan sebagai tim leader mungkin ya, dalam suatu kepanitiaan, dia memberikan informasi yang baik kepada Mbak Amanda. Ya, misalkan, ini Amanda kamu mengerjakan ini, kamu menghubungi teman-teman untuk besok kita koordinasi. Ya, seperti itu. Oke, siap. Kemudian Mbak Amanda bisa men-share informasi atau perintah dari Mas Irfan ya. Akhirnya semua tim bisa datang.
Pekerjaan yang harusnya menunggu beberapa hari, beberapa waktu karena gercepnya, gercep itu apa? Gerak cepat. Ya, gerak cepatnya Mbak Amanda selaku sekretarisnya mungkin dalam tim itu semuanya bisa datang tepat waktu. Kemudian pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, produktif ya. Jadi tidak menunggu besok gitu. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, lingkungan kerja yang sehat berarti lingkungan kerja yang kondusif, tidak ada yang klik, tidak ada yang kelompok ini, kelompok ini. Terakhir adalah membangun reputasi profesional. Ketika kita bekerja dengan baik, kita berkomunikasi dengan baik, kita tahu kalau orang Jawa bilang empan mapan. Dengan siapa kita berbicara, kapan waktunya, di mana ya, itu maka kita bisa dianggap orang yang profesional. Misalkan dengan orang tua dalam hal apa? Dalam hal jabatan atau dalam hal usia ya, kita bisa lebih untuk menjaganya. Jadi tidak sekarang kita pimpinan, sementara itu sama junior kita bisa semena-mena. Itu pentingnya komunikasi di dunia kerja. Setelah kita tahu pentingnya komunikasi, ada 4 prinsip yang harus selalu kita pegang dalam etika komunikasi. Yang pertama adalah keterbukaan, kemudian yang kedua itu ada kejujuran, yang ketiga ada empati, dan yang keempat adalah kehati-hatian dalam menggunakan bahasa. Ya, jujur jelas. Ketika kita berbicara kita harus jujur, karena apa? Setiap kali informasi yang kita berikan dan itu tidak benar dan suatu saat diketahui, misalkan besok kuliah Etikom Duker jam 1. Loh, kok jam 1? Kan biasanya jam 8. Enggak, diundur. Ternyata bohong. Tapi bohong gitu ya. Jadi akhirnya apa? Teman-temannya jadi jangan percaya informasi yang disampaikan si A, itu nanti ada unsur kebohongan. Terus stempel dia orangnya yang tidak jujur. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat ya, sanksi sosialnya nanti. Kemudian ada empati. Nah, ini yang seringkali kita lupakan ya. Empati, bagaimana komunikasi itu prinsipnya empati. Jadi empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta perspektif orang lain. Misalkan pas keluar dari ruangan ini, tiba-tiba ada dosen masuk ya. Nah, karena dosennya mau masuk, padahal kita mau keluar, maka empatinya kita apa? Kita mengambil. Kita mungkin agak mundur dulu memberikan jalan dan membukakan pintu. Kadang kan ada ya, seringkali ya, dosennya mau masuk ya masih sian gitu ya. Karena udah beda kelas maksudnya ya. Terus yang ketiga adalah kehati-hatian dalam menggunakan bahasa. Jadi kadangkala bahasa itu sangat berpengaruh dalam etika. Kan kemarin di kelas lain tuh ada mahasiswa yang bukan orang Jawa. Ketika kita ngomongnya, kita berbicaranya dengan bahasa Jawa, dia bingung. Ini apa ya artinya ya? Nah, tidak memberikan edukasi, memberikan pengertian yang baik, tapi malah diplesetke atau disalahartikan. Akhirnya timbullah konflik. Gitu nggih? Oke. Nah, ini tadi maksudnya Bu Idang ya, bahwa etika komunikasi itu selain harus hati-hati dalam bahasa, karena juga sangat berpengaruh pada budaya. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi dalam dunia kerja ya. Sebenarnya hampir sama. Dalam bentuk-bentuk komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal, kemudian ada komunikasi tertulis, dan juga ada komunikasi lisan. Ada juga kalau sekarang ini ya era digital, berarti ada komunikasi digital. Bagaimana komunikasi ini harus benar-benar kita perhatikan, bukan hanya intonasi kata ya, kemudian kata perkatanya, atau juga tinggi rendah nadanya, tapi bisa juga ada beberapa. Contohnya ini yang komunikasi lisan, misalkan bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen, atasan, teman sejawat, atau dengan mitra. Mungkin ada yang mau mempraktekkan bagaimana komunikasi lisan yang baik. Jadi monggo Mas Irfan.
seperti yang dijelaskan Bu Inang tadi, komunikasi lisan ini jika kita menyampaikan langsung terutama kepada dosen atau pada teman. Oke. Apakah bisa memberi contohnya langsung? Boleh mungkin sama Mbak Mailan. Oke, yang sampingnya ya, mungkin Mbak Elang bisa berdiri. Ya, ketika kita ngobrol seperti ini, kan itu merupakan komunikasi lisan. Yes, betul. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Oke, mungkin Mbak Mailan bisa juga mau berkomunikasi apa? Misalkan yang ini kan tadi kan informal ya. Kalau yang formal, anggaplah Mas Irfan itu ketua timnya. Jadi kepada atasan, contoh kepada atasan seperti apa? Ini mau ngajin proposal kegiatan, gimana alur buat ngajin proposalnya kan ketua bisa mengkoordinasi alurnya. Oke, baik sekali, kita kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya adalah etika komunikasi dan komunikasi tertulis. Mungkin ada yang mau memberikan contohnya? Oke, Mbak Elena monggo. Bisa berdiri, Mbak? Oke. Jadi karena saya sebagai PJ mata kuliah pengantar bisnis, jadi saya akan memberikan contoh ketika saya chat dosen sebagai Oke. Jadi untuk pertama-tama mungkin kita bisa memberikan salam pembuka. Oke. Seperti Assalamualaikum, selamat pagi, permisi Pak. Lalu kemudian perkenalan singkat seperti nama, NIM, terus kelas dari kelas apa. Lalu selanjutnya tujuan dari isi pesannya mengingatkan jadwal perkuliahan atau bertanya mengenai materi kuliah. Lalu selanjutnya penutup seperti ucapan terima kasih dan gunakan bahasa yang sopan. Oke, terima kasih sekali. Bagus sekali Mbak Elena. Kita kasih aplaus. Oke, tadi sudah diberikan contoh ya tentang komunikasi lisan oleh Mas Irfan dan Mbak Mailan, dan juga komunikasi tertulis oleh Mbak Elena. Satu yang mungkin yang Mbak Elena ya tadi kesesuaian gaya komunikasinya udah bagus, penulisannya, terus penggunaan bahasanya sudah sangat tepat. Satu mungkin yang perlu dikonfirmasi, kira-kira dikirimnya ke dosen waktu kapan? Jamnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ketepatan waktu dalam mengirimkan pesan baik secara langsung maupun secara tertulis, dan kapan kita menanggapi. Kira-kira kapan Mbak Helena? Oh, ketika jam bekerja. Oke, benar sekali ya. Jadi waktu juga menentukan dalam kita mengirimkan pesan. Ya, jangan sampai melebihi jam istirahat misalkan seperti itu. Oke, untuk bentuk selanjutnya adalah komunikasi nonverbal ya. Jadi ada kontak mata. Bagaimana ketika kita berbicara itu kita harus tahu kontak mata. Kita selalu kontak mata. Jangan kayak sekarang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Itu apa? Mainan HP, ya kan? Kalau kita duduk sama teman tapi kita mainan HP, yang dekat ini menjadi jauh. Nah, tiba-tiba kita tersenyum, apa ini? Ternyata kita sedang scroll, ya, video-video yang lucu. Sementara teman kita yang di samping kita langsung gini. Nah, ini salah satu contoh bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang bisa perlu diperhatikan juga dalam komunikasi, dalam etika komunikasi ya. Kontak mata, gestur, kemudian wajah, mimik wajah. Oke, itu terkait materi kita tentang hari ini ya. Kita ada studi kasus ya. Jadi nanti silakan kita bagi beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait materi kita hari ini. Bu Endang ada kasus ini ya, konflik internal akibat komunikasi yang tidak sehat. Kalau di sini Bu Endang masukkan ada perusahaan ABC ya, jadi tidak boleh menyebut ya. ABC yang menghadapi konflik internal. Konflik muncul karena kurangnya komunikasi yang etis antara manajemen dan karyawan. Nanti contohnya bebas. Ya, dari kelompok kira-kira apa. Kemudian komunikasi yang tidak etis ini menimbulkan atau menyebabkan beberapa hal, ketidakpuasan karyawan, ketidakpastian, dan juga kebingungan di kalangan karyawan. Ya, ada 3 hal ini. Nanti kita buat 3 atau 4 kelompok ya di sini. Nanti silakan waktunya 10 menit cukup ya. 10 menit untuk berdiskusi terkait kasus ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan paparan
hasil diskusinya. Hasil diskusi monggo nanti bisa di perwakilan aja. Apa dampaknya etika, etis, apa komunikasi etis itu ya. Ada kelompok yang mau memaparkan? Oke, Mbak Nisa. Nama saya Aisyah Hidayah, tim 808. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1 terkait dampak dari komunikasi yang tidak etis. Ada 3. Yang pertama adalah ketidakpuasan karyawan. Contohnya, yang pertama karyawan merasa tidak dihargai. Yang kedua, timbul perasaan frustasi dan ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, ketidakpastian. Contohnya, yang pertama karyawan merasa tidak yakin tentang arah dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam komunikasi menciptakan ketidakpuasan. Yang terakhir atau yang ketiga, kebingungan. Yang pertama, komunikasi yang tidak konsisten atau tidak jelas menciptakan kebingungan di antara karyawan. Yang kedua, karyawan mungkin bingung tentang tugas, tanggung jawab, dan harapan perusahaan. Terima kasih, Bu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita kasih aplaus dulu hari ini. Ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang etika komunikasi dan dunia kerja. Bagaimana etika itu penting dimanapun kita berada ya. Dan ada beberapa prinsip tadi yang harus kita pahami. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan bagaimana dampak dari komunikasi yang tidak etis. Kita akan melanjutkan untuk minggu depan terkait materi public relation dan etika pilar komunikasi kesuksesan di dunia kerja. Sekali lagi Bu Endang, terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan, guys. Salam vokasi. Terima kasih.